Halo teman-teman semua, saya Faruk Kusmabdillah. Selamat datang di video pembelajaran saya yang akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengertian dan fungsi basis data dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini akan membantu kita memahami bagaimana data yang kita gunakan sehari. Topik ini akan membantu kita memahami bagaimana data yang kita gunakan setiap hari, mulai dari membuka media sosial, melakukan transaksi online, hingga mencatat nilai sekolah. Semuanya diatur dan disimpan dengan teknologi yang disebut basis data. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti video ini, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan pengertian dari basis data, mengetahui fungsi dan manfaat basis data, dan menyebutkan contoh penerapan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir ya, karena semua bagian saling berhubungan. Kita hidup di era digital, di mana data menjadi aset yang sangat berharga. Setiap kali kita menggunakan smartphone, membuka media sosial, menonton video di YouTube, atau memesan makanan lewat aplikasi, semua aktivitas itu menghasilkan data. Data tersebut bisa berupa nama pengguna, alamat email, lokasi, waktu transaksi, bahkan preferensi tontonan kita. Nah, pertanyaannya, kemana semua data itu disimpan? Jawabannya, ya di basis data. Basis data berperan penting dalam mengatur, menyimpan, dan mengamankan semua informasi tersebut agar bisa digunakan dengan efisien. Sekarang mari kita bahas, apa sebenarnya basis data itu? Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Bayangkan, kamu memiliki sebuah lemari arsip besar di sekolah. Di dalamnya ada banyak folder. Folder siswa, folder siswa, folder guru, folder nilai, dan sebagainya. Semua data tersimpan dengan rapi, dan saat kamu ingin mencari satu informasi, kamu tahu di mana harus mencarinya. Nah, basis data bekerja dengan cara yang sama, hanya saja dalam bentuk digital. Sebuah sistem basis data terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada data, informasi yang disimpan, lalu DBMS, perangkat lunak untuk mengelola basis data. Contohnya MySQL, Oracle, dan PostgreSQL. User atau pengguna, yaitu orang yang mengakses atau mengelola data, dan perangkat keras dan perangkat lunak, yang menjadi sarana agar dapat bisa diakses dan diolah dengan baik. Tanpa keempat komponen ini, sistem basis data tidak bisa berjalan dengan baik. Berikut beberapa fungsi utama dari basis data. Yang pertama, menyimpan data secara terpusat, sehingga tidak tersebar di berbagai tempat. Kedua, menghindari duplikat data, agar tidak ada data ganda yang membingungkan. Ketiga, menjaga keamanan dan konsistensi data, sehingga data tidak mudah hilang atau rusak. Yang keempat, memudahkan akses, karena pengguna dapat mencari informasi dengan cepat. Dan yang kelima, mendukung pengambilan keputusan, terutama di organisasi atau perusahaan. Contohnya perusahaan dapat melihat data penjualnya. Contohnya perusahaan dapat melihat data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran berikutnya. Contohnya, perusahaan dapat melihat data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran berikutnya. Basis data digunakan hampir di setiap aspek kehidupan modern. Contohnya di media sosial, seperti Instagram atau TikTok, basis data menyimpan data pengguna, foto, video, dan komentar. Di e-commerce, seperti Shopee atau Tokopedia, basis data menyimpan data produk, transaksi, dan riwayat belanja. Di rumah sakit,
Ada data pasien, riwayat penyakit, dan resep dokter. Semuanya tersimpan dalam basis data. Lalu di sekolah, ada data siswa, guru, nilai, dan absensi diatur menggunakan sistem basis data. Dan di perbankan, data rekening dan transaksi nasabah juga dikelola dengan sistem basis data yang sangat aman. Mari kita ambil contoh lebih dekat, yaitu di sekolah. Ketika sekolah menggunakan sistem informasi akademik, semua data seperti nama siswa, nilai, absensi, dan jadwal pelajaran disimpan dalam basis data. Guru tidak perlu lagi mencari data manual di berkas-berkas kertas. Cukup dengan mengetik nama siswa, seluruh, seluruh data langsung muncul. Hal ini tentu membuat proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Secara umum, basis data terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah basis data relasional, yang menyimpan data dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris. Contohnya MySQL dan PostgreSQL, dan Oracle. Yang kedua adalah basis data non-relasional, atau NoSQL, yang lebih fleksibel dan cocok untuk aplikasi berskala besar, seperti media sosial. Contohnya MongoDB dan Firebase. Perbedaan utamanya ada pada struktur data relasional terstruktur, sedangkan NoSQL lebih bebas. Beberapa teknologi basis data populer yang sering digunakan di dunia kerja antara lain ada MySQL, Oracle Database, MongoDB, Firebase, dan PostgreSQL. Setiap sistem ini memiliki keunggulan tersendiri, tergantung pada kebutuhan. Misalnya, Firebase sering digunakan untuk aplikasi mobile karena mudah terhubung dengan sistem backend real-time. Mengapa kita perlu basis data? Karena sistem ini memberikan banyak keuntungan, seperti akses data lebih cepat dan efisien, data tersimpan dengan aman dan konsisten, data bisa digunakan bersama oleh banyak pengguna, proses pembaruan data menjadi mudah dan tidak memakan waktu lama. Dengan kata lain, basis data membuat sistem informasi menjadi lebih andal dan struktur, dan teratur. Lalu di sini juga ada tantangan dalam pengelolaan basis data. Namun tidak semua hal tentang basis data mudah. Ada juga beberapa tantangan, antara lain keamanan data agar tidak mudah diretas, backup dan pemulihan data agar tidak hilang saat terjadi kerusakan sistem, skalabilitas sistem, terutama saat data semakin besar, konsistensi data agar tidak terjadi konflik antar pengguna. Namun tidak semua hal tentang basis data mudah. Ada juga beberapa tantangan, antara lain keamanan data. Ini supaya data tidak mudah diretas. Lalu backup dan pemulihan data agar data tidak hilang saat terjadi kerusakan sistem. Lalu skalabilitas sistem, terutama saat data semakin besar, dan konsistensi data agar tidak terjadi. Karena itu, pengelolaan basis data memerlukan keahlian dan sistem yang baik. Mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan, yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data agar mudah diakses. Fungsinya sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga hiburan. Tanpa basis data, sistem digital tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti yang kita nikmati sekarang.
Sebelum kita tutup, coba renungkan sejenak. Data apa saja tentang dirimu yang tersimpan di berbagai aplikasi digital, mulai dari nama, lokasi, hingga kebiasaanmu di internet. Semuanya tersimpan dalam basis data atau database. Karena itu, kita juga harus belajar menjaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Baik, teman-teman, itulah pembahasan kita tentang pengertian dan fungsi basis data dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini membantu kalian memahami betapa pentingnya data dan bagaimana cara kerjanya di balik teknologi yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak yang belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Faruk Abdillah. See you next time.